Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga semua hidup berbahagia. Halo kawan-kawan semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga semua berada dalam kondisi yang terbaik. Sehat, sejahtera, bahagia, selalu lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin berbagi kabar gembira, good news. Kabar apa itu? Kabar yang ini berkaitan dengan kondisi pandemi yang melanda planet bumi kita tercinta ini. Pertama kali saya mengetahui berita ini dari sebuah artikel tentang penelitian ilmiah yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2021. Artikelnya menceritakan tentang penelitian ilmiah yang dilakukan oleh tim peneliti universitas ternama di USA bekerjasama dengan lembaga pelatihan meditasi Dr. Joe Dispenza. Ini penelitian cukup baru ya, 31 Juli kemarin. Jadi sangat masih fresh nih. Nah, pelatihan meditasi Dr. Joe Dispenza ini mereka melatih meditasi dengan menggunakan teknik berkonsentrasi pada frekuensi gelombang otak tertentu yang ditimbulkan ketika kita merasakan intensitas emosi positif yang kuat seperti rasa bersyukur, grateful, loving kindness, feeling joy. Dan ketika kita fokus konsentrasi pada frekuensi tersebut, maka tercipta suatu kondisi koherensi antara otak dan jantung, dan pada saat itulah terjadi pembentukan energi yang sangat positif untuk healing dan mengoptimalkan kesehatan tubuh secara lahir dan batin. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di artikel ini dijabarkan mengenai hasil penelitian yang dimulai sejak Februari 2020. Jadi ketika retret pelatihan meditasi terakhir Dr. Joe Dispenza ini berlangsung sebelum pandemi global menerjang di Indian Wells, California, pusatnya di sana. Nah, lembaga penelitian meditasi Dr. Joe Dispenza ini bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas California San Diego UCSD. Ini sebetulnya mereka sebelum pandemi pun mereka sudah melakukan penelitian rutin untuk mengukur sejumlah penanda biologis untuk menentukan efek meditasi ke bagaimana pikiran mempengaruhi tubuh di meditator pemula dan meditator berpengalaman. Jadi ada pemindaian otak, QEEG, quantitative electroencephalogram, ada heart rate variability, ada EEG, EKG, jadi untuk menentukan hubungan antara otak dan jantung, di mana terjadi koherensi itu, dan itu berlangsung selama meditasi dilakukan, selama pelatihan meditasi berlangsung ya. Lalu sampel darah dari meditator diambil sebelum retret dimulai dan diambil lagi setelah retret dimulai. Kemudian dari sampel-sampel darah tersebut diambil plasma darahnya. Nah, setelah retret meditasi yang terakhir itu yang pada bulan Februari 2020 berakhir, kan pandemi menerjang. Kemudian aktivitas rutin melambat kan. Jadi termasuk penelitian yang rutin itu yang biasanya mereka lakukan, dan akhirnya tim peneliti berganti haluan. Mereka mulai mempelajari dampak meditasi
ke infeksi SARS-CoV-2 itu virus yang penyebab COVID-19 ini, virus corona. Kemudian melanjutkan dengan rencana awal untuk menentukan tanda biologis. Memang ada beberapa bukti dalam literatur ilmiah serta penelitian Dr. Joe Dispenza sebelumnya yang menunjukkan bahwa meditasi dapat meningkatkan sistem kekebalan dan berpotensi membantu melawan infeksi. Ini udah ada dari sebelum pandemi, memang sudah ada literatur dan penelitian tersebut. Nah, bertekad untuk menguji yang terakhir ini untuk dampak meditasi ke infeksi virus corona, tim peneliti memakai pseudovirus. Jadi ini modifikasi virus ya, ini virus yang dibuat oleh mereka, yang mengandung protein paku yang sama persis seperti virus SARS dan perilakunya seperti virus corona penyebab COVID-19 itu, SARS strep 2 itu yang lumayan berbahaya itu. Tapi yang ini pseudovirusnya tidak beracun. Tambah ada sistem ekspresi untuk penanda protein merah. Jadi pertama dia kan tidak ada unsur toksik dari virus asli. Jadi aman, lebih aman. Bisa digunakan di laboratorium rutin dan nggak perlu fasilitas penanganan dan keamanan yang level tinggi itu. Lalu karena dia punya sistem ekspresi penanda protein merah, jadi dia dapat mudah dilacak. Karena begitu dia masuk ke sel, selnya akan berubah jadi merah. Gampang ketahuan untuk ditelusuri gitu kemana dia menginfeksi. Lalu dilakukan eksperimen transfer adopsi. Ditransfer adopsi. Di mana diambil sel paru-paru yang dikultur dan menginkubasi dengan plasma dari peserta retret meditasi. Ya, hasilnya cukup menakjubkan. Pseudovirusnya itu terjebak di permukaan sel, tidak bisa masuk, tidak memperlihatkan dampak negatif dari infeksi alias tanda-tanda imun dari serangan virus. Amazing, right? Ini sel paru-paru yang diinkubasi oleh plasma yang peserta retret meditasi yang sudah mengikuti meditasi yang selama 7 hari itu, yang retret meditasi itu. Selanjutnya dilanjutkan eksperimen pelakuan lain ke plasma. Jadi dipanaskan. Ternyata setelah dipanaskan, efek yang tadi membuat pseudovirus terjebak di permukaan sel itu melemah, berkurang. Dari sini diketahui bahwa faktor yang mengarah pada perlindungan di lapisan permukaan sel itu adalah protein. Tapi masih diteliti protein apa yang mengikat di dalam kompleks ini. Nah, jadi kita tunggu aja ya guys hasil penelitian selanjutnya, update yang selanjutnya. Apa itu proteinnya? Kebayang gak sih kalau misalnya plasma darah dari meditator yang udah belasan atau puluhan tahun atau mungkin lebih, seperti apa itu powerfulnya plasma darah, atau mungkin sel-sel tubuh mereka jangan-jangan udah punya shield protein yang cukup tebal ya, jadi nggak bisa ditembus oleh kuman atau virus apapun. Itu bayangan saya sih, tapi kalau misalnya bisa diteliti oleh penelitian ilmiah yang mendukung, saya pikir itu akan sangat menarik ya. Logis sih. Nah, kemudian balik ke hasil penelitian. Di penelitian tersebut telah menunjukkan hasil ketika mereka membandingkan darah para partisipan retret meditasi sebelum mengikuti dan setelah mengikuti retret. Bukti menunjukkan bahwa tanda biologis dari peserta pemula
lebih mirip dengan meditator berpengalaman setelah retret 1 minggu tersebut berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa aspek menguntungkan dari meditasi dapat diinduksi cukup cepat pada individu. Jadi dia bisa sama antara meditasi pemula dengan meditasi berpengalaman setelah retretnya berlangsung. Dan ini seperti kayak di bus, jadi dipercepat, disamain gitu. Yang pemula jadi bisa sama dengan yang berpengalaman. Selain itu, terlihat data hasil penelitian bahwa sebagian besar perubahan pasca meditasi mengelompok bersama dengan korelasi yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman meditasi menciptakan efek biologis. Jadi ada buktinya bahwa meditasi membentuk suatu kondisi biologis di tubuh kita. Ini juga penting ketika melihat kondisi peserta retret meditasi yang merupakan sumber sampel penelitian, terdiri dari campuran laki-laki dan perempuan, orang-orang dari berbagai usia dan dari berbagai etnis. Jadi sangat heterogen. Bahkan dengan perbedaan fisik yang dramatis ini, setelah meditasi kondisi lingkungan daerah orang-orang ini terlihat serupa. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Perubahan seperti ini memiliki implikasi yang signifikan bagi kekuatan meditasi, pengertian koherensi dan sinkronisasi energi di antara individu. Jadi walaupun peserta meditasi ini sangat beragam, beda-beda jenis kelamin, beda usia, beda etnis, suku, ras, kondisi darah mereka bisa sama setelah di akhir meditasi berlangsung. Amazing, right? Di satu sisi, hasil penelitian ilmiah tersebut memang memperlihatkan manfaat meditasi di sisi biologis. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga mendukung bahwa secara energi, kegiatan meditasi yang dilakukan secara bersama-sama seperti kelas meditasi atau retret meditasi yang intensif, atau mungkin seperti Noble Silence atau Tababrata yang dilakukan secara intensif dalam lingkungan satu waktu tertentu, itu membentuk energi kolektif yang sangat membantu pencapaian tujuan kegiatan meditasi tersebut. Bisa mempercepat prosesnya, jadi seperti memberikan booster gitu kepada peserta meditasi, terutama yang pemula ya, sehingga bisa memacu pembelajaran dan tingkat keterampilan meditasi dari meditator pemula agar kondisinya tuh bisa menyusul menyamai meditator yang berpengalaman dan mensinkronisasikan energi satu peserta meditasi ke peserta meditasi lainnya sehingga tercapai harmonisasi energi yang optimal. Jadi kalau misalnya nih tujuannya apa di meditasinya itu, misalnya untuk spiritual, mereka atau mungkin pencapaian tujuan untuk spiritual itu akan lebih mudah tercapai. Mungkin mereka lebih kusuk, lebih mudah mendekatkan diri terhadap Tuhan. Mungkin untuk berlatih konsentrasi mereka lebih mudah, berlatih konsentrasinya lebih dalam. Atau misalnya kalau misalnya tujuan meditasinya untuk penyembuhan, maka penyembuhan itu akan lebih cepat tercapai gitu. Dan pesertanya pun yang mungkin tadinya masih kemampuannya mungkin masih level beginner atau pemula, atau bisa di bawah, itu bisa di waktu bermeditasi bersama-sama bisa cepat nyusul gitu, menyamai meditator yang cukup berpengalaman atau yang udah bermeditasi dalam jam terbang yang cukup tinggi tuh. Kalau saya hubungkan lagi dengan misalnya kegiatan meditasi atau mungkin kegiatan yang berhubungan dengan berkumpulnya energi yang dilakukan dengan niat yang sama ya. Misalnya
berkumpul untuk berdoa bersama, atau mungkin sholat berjamaah, atau apapun itu ya yang punya niat positif yang dilakukan secara spesifik gitu, mendoakan sesuatu gitu kan. Maka tentu saja apabila dilakukan bersama-sama maka akan mempercepat pencapaian atau manifestasi dari niat kegiatan tersebut, kegiatan yang dilakukan bersama-sama ini gitu. Dan kalau misalnya untuk lagi berdoa bersama atau sholat bersama, kalau dilakukan bersama-sama jadi yang tadinya kualitas konsentrasi atau kekusukannya biasa-biasa aja, kalau di berjamaah tuh bisa ke bawah dengan orang yang paling kusuk di situ, yang lebih kusuk gitu. Jadi ditarik ke atas gitu kondisinya dia, kondisi kekusukannya dia, konsentrasinya dia ditarik ke atas. Jadi yang bukannya yang naik, yang di atas itu ditarik ke bawah, tapi yang dari bawah yang naik dibawa ke atas gitu. Akhirnya sampai mereka jadi seakan-akan equal, harmonis, karena tersinkronisasi, connected gitu. Dari pengalaman pribadi saya sendiri yang juga menyaksikan manfaat meditasi bersama ya, yang kolektif dan intensif seperti meditasi kesehatan, tapa berata atau Nobel Silence, baik yang offline maupun yang online ya. Kalau yang offline kan emang udah banyak ya, jadi karena udah banyak sekali testimoni yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan hal-hal yang positif, mungkin bahkan penyakit-penyakit yang mungkin secara medis sudah mungkin dinyatakan sulit untuk disembuhkan, atau mungkin sudah divonis umurnya cuma 3 bulan, atau mungkin tidak ada obat yang bisa mengatasi masalah penyakit ini, ternyata dengan mengikuti tapa berata, meditasi tapa berata yang offline tuh bisa mendapatkan kesembuhan yang luar biasa gitu, yang seperti kayak magical ya, padahal sepertinya ini kan hasil dari kekuatan energi kolektif yang dilakukan bersama-sama dengan niat yang kuat dan konsentrasi yang penuh kan. Nah, ini juga berlaku juga untuk online, untuk meditasi tapa berata yang online. Awalnya saya sempat ragu ya, masa bisa sih dilakukan meditasi intensif tapa berata online, masa sih bisa. Awalnya saya ragu terus terang, masa bisa sih, kan jauh gitu kan, satunya di sini rumah saya, satunya di sana gitu kan. Tapi ternyata keraguan saya tidak terbukti guys. Bahkan TB online pun, tapa berata yang dilakukan secara online yang berjauhan pisah-pisahan badan itu ternyata bisa memberikan manfaat nyata kepada para peserta meditasi tapa berata online. Beberapa peserta tapa berata yang baru saja mengikuti TB tapa berata tuh, mereka tuh nggak pernah tahu sebelum, belum pernah meditasi apapun, kenal meditasi aja tuh baru sekali-sekalinya itu. Ternyata mereka bisa mengikuti kegiatan meditasi tapa berata intensif dengan baik, bahkan efeknya bisa menyamai seperti para meditator yang berpengalaman yang ketika mereka melakukannya di center meditasi yang di offline. Jadi mereka bisa mendapatkan itu, kesembuhannya pun mereka dapatkan, dan saya sendiri akhirnya sampai yang ternyata bisa ya gitu kan. Lalu secara spesifiknya untuk penyakit COVID ya, peserta TB yang dinyatakan positif COVID dan mereka mengikuti tapa berata untuk pertama kalinya secara online, ternyata setelah mengikuti meditasi tapa berata online sudah langsung dinyatakan negatif begitu mereka selesai menyelesaikan tapa berata online selama 7 hari. Jadi hanya dalam beberapa hari hitungannya meditasi mereka sudah bebas COVID.
Jadi hal ini memberikan bukti nyata bahwa meditasi intensif yang dilakukan bersama-sama sangat efektif meningkatkan imunitas tubuh secara drastis. Walaupun para peserta tinggalnya berjauhan. Hal ini disebabkan karena energi positif, pikiran harmonis yang kolektif dari seluruh peserta meditasi Tapa Brata terkoneksi, tersinkronisasi satu sama lain. Walau berbeda jarak, fisik yang jauh, beda kota, beda rumah, beda pulau, beda negara, bahkan beda benua. Tapi itu ternyata bisa terkoneksi, energinya tersambung satu sama lain. Ketika sedang bersama-sama ya di kegiatan meditasi Tapa Brata online ya. Di saat meditasi itu berlangsung. Jadi begitu udah selesai nggak koneksi substansi. Tapi di saat meditasi itu berlangsung itu connected and synchronized. Karena kenapa kok bisa begitu? Karena walaupun berbeda jarak, berbeda fisik, tapi kekuatan energi pikiran itu tersambung. Itu tidak terbatasi oleh jarak dan waktu. Bahkan peserta yang belum pernah tahu meditasi sama sekali bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa mengikuti dengan baik. Jadi mereka itu seperti ketarik gitu, naik ke atas ke bawah, menyamakan dengan peserta-peserta lain yang mungkin lebih berpengalaman, dan mereka mendapatkan manfaat optimal dari meditasi Tapa Brata online tersebut. Tentu saja walaupun sudah ada bukti ilmiah bahwa meditasi yang bisa membentuk pikiran harmonis, mengembangkan energi cinta kasih, dapat membantu meningkatkan perlindungan tubuh dari penyakit atau infeksi virus seperti virus corona penyebab COVID-19. Tidak berarti kita mengabaikan tindakan pencegahan penularan COVID-19 seperti pemakaian masker medis, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Itu jangan diabaikan guys. Tetap kita menjaga diri, tetap waspada, nggak takabur ya. Jadi udah meditasi aja, udah pasti kita punya ini, udah pasti imun, enggak juga. Tetap ini eling ya, ikutin peraturan, apalagi peraturan pemerintah kan yang melindungi dan memfasilitasi kita warga negara, dan kita sebagai warga negara yang baik wajib mengikuti peraturan pemerintah. Apalagi ini kan hal yang baik kan, untuk kebaikan semuanya. Selain itu perlu dijaga agar gaya hidup sehat itu tetap terus dilakukan, seperti pola makan yang sehat, bersih, menjaga kebersihan, olahraga, cukup istirahat, tidur yang berkualitas ya, bukan sekedar tidur banyak, tidur enggak, tapi tidurnya yang berkualitas. Jadi imunitasnya tetap kuat, terus tubuh punya kesempatan untuk mendetoksifikasi dari mengeluarkan racun-racun di tubuh, itu punya kesempatan itu untuk memulihkan diri, regenerasi sel. Serta penting juga ya nih untuk mendapatkan vaksin bagi individu yang sudah memenuhi syarat kesehatan. Silahkan kalau memang sudah memenuhi syarat, punya kesempatannya, monggo diambil vaksin.
Dan kita harus tetap menjaga kesadaran, kebijaksanaan, dan selalu waspada dalam bersikap, bertindak, menghadapi semuanya di kehidupan sehari-hari dengan pikiran harmonis. Sekiranya itulah yang hendak saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal yang saya bagikan ini bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga semua hidup berbahagia.